Bab 1067, Rahasia Bencana. Apa? Su Zimo tidak bisa tidak bertanya. Biksu Yuan Bei berkata dengan suara rendah, Kaisar dari Qian Agung adalah alasan mengapa Kekaisaran Qian Besar mampu mendominasi wilayah utara. Namun, ketika kekuatannya berkembang, ambisi Kaisar juga tumbuh. Petik 2. Menjelang tahap selanjutnya, Kaisar Qian Agung sudah menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis. 10.000 tahun yang lalu, di bawah saran penasihat kekaisaran, dia ingin memurnikan darah 10.000 ras sebagai pengorbanan ke surga. Itu adalah kesepakatan besar untuk mengorbankan darah 10.000 ras. Su Zimo terkejut. Itu adalah kejahatan yang keji dan mengerikan. Secara alami, dua biara Buddha, biara Daming dan biara Fahua, keberatan dengan hal itu. Namun, pada saat itu, Kaisar Great Qian keras kepala dan sombong. Dia tidak bisa mendengarkan apapun dan bersikeras pada pengorbanan ke surga. Petik 2. Biksu Yuan Bei berkata, mengingat otoritas Kaisar Qian Agung saat itu, tidak akan ada banyak halangan bahkan jika dia ingin mendapatkan darah dari 10.000 ras di wilayah utara. Namun, dia masih belum puas. Petik 2. Meskipun dia mengumpulkan darah dari 10.000 ras, dia kekurangan darah dari yang tertinggi di antara mereka. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo secara bertahap menyadari. Yang tertinggi dari 10.000 ras secara alami adalah ras naga. Suara rantai berat bergema dari kedalaman kuburan. Bahkan setelah 10.000 tahun, hantu berkepala merah masih tidak bisa tenang setelah mendengar masalah ini. Biksu Yuan Bei menghela nafas. Saat itu, naga suci itu masih dalam tahap masa kanak-kanak dan suka bermain-main. Dia menyelinap keluar dari lembah tulang naga dan tiba di habitat manusia. Kembali di wilayah utara, selain lembah tulang naga dan beberapa tempat lain, seluruh dunia adalah wilayah raja. Saat naga muda itu meninggalkan lembah tulang naga, dia sudah menjadi sasaran Kekaisaran Qian Besar. Saat itu, sosok tinggi berdiri dari kedalaman kuburan dan berjalan perlahan menuju Su Zimo dan Biksu Yuan Bei dengan ekspresi sedih. Hantu berkepala merah itu menggertakkan giginya. Yaner kehilangan ibunya ketika dia masih muda tetapi dia memiliki hati yang murni dan tidak memiliki sifat haus darah dari ras naga. Pada saat itu, ada kekeringan hebat di perbatasan barat Kekaisaran Qian Besar dan keluarga-keluarga di sana tidak panen sama sekali. Mereka mati kelaparan tetapi tidak ada seorang pun di Kekaisaran yang memperhatikan mereka. Yaner tidak tahan dan diam-diam melemparkan seni Dharma untuk menurunkan hujan untuk menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, mata hantu berambut merah itu menjadi merah saat dia berkata dengan penuh kebencian, namun, tindakannya hanya membuat Kaisar Anjing semakin gelisah. Dia merasa bahwa otoritasnya sedang ditantang dan menangkap Yaner ke dalam istana. Hantu berkepala merah itu bergidik dan tidak bisa melanjutkan. Mengingat otoritas Kaisar Qian Agung saat itu, orang bisa membayangkan betapa banyak siksaan yang akan diderita naga muda ini di istana. Biksu Yuan Bei melanjutkan, pada saat itu, bahkan warga Kekaisaran Qian Besar menjadi gila, berpikir bahwa kaisar mereka dapat memerintah atas 10.000 ras dan menguasai daratan Tianhuang. Di istana, tidak ada yang berani melawan otoritas kaisar. Permaisuri Yu adalah satu-satunya yang menonjol. Dia tidak pernah memohon apapun dari Kaisar Qian Besar. Namun, pada saat itu, dia memohon padanya untuk melepaskan naga muda dan 10.000 balapan itu. Su Zimo bisa menebak hasilnya bahkan tanpa Biksu Yuan Bei mengatakannya. Kaisar Qian Agung tidak setuju. Naga muda itu juga mati di dalam istana. Itu juga karena hantu berambut merah itu menyebabkan ibu kota hancur menjadi abu dalam semalam dengan banyak nyawa hilang. Su Zimo melirik ke samping dan jantungnya berdetak kencang. Tanpa sadar, hantu berambut merah yang selalu tertawa dan mengomel itu sudah menangis. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh, anaknya tidak akan pernah kembali. Tidak ada yang bisa mengerti rasa sakitnya. Ketika Su Zimo mendengar masalah ini untuk pertama kalinya, dia membenci naga jahat yang menghancurkan Kekaisaran Qian Besar, dua biara Buddha, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kemudian, ketika dia menebak bahwa hantu berkepala merah itu adalah naga jahat itu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang yang terakhir. Baru sekarang dia menyadari bahwa hantu berambut merah itu juga harus dikasihani. Kebencian terakhir yang dia miliki terhadap hantu berkepala merah telah menghilang juga. Jika Xiaoning mengalami situasi seperti itu, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih gila daripada hantu berambut merah. Pencetus malapetaka ini bukanlah hantu berambut merah, tetapi Kaisar Qian Agung. Dia memerintah wilayah utara dan sombong dan mendominasi.
Dia berpikir bahwa dia bisa menekan 10.000 ras dan bahkan menginjak-injak ras naga di bawah kakinya. Namun, dia tidak berharap untuk memprovokasi keberadaan menakutkan yang tidak bisa dia tahan. Kesombongan dan keangkuhan Kaisar Qian Agung melibatkan warga ibu kota dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan bersamanya. Biksu Yuan Bei berpikir sejenak dan berkata, setelah itu, selir Yu menyerah sepenuhnya dan menyegel dirinya di peti mati kaca. Dia tenggelam ke kedalaman tanah dan tertidur lama hanya dengan rubah api yang menemaninya di bawah tanah. Petik 2. Persahabatan 10.000 tahun terlalu sepi. Akhirnya, rubah api tidak tahan lagi dan menyelinap keluar. Ketika kembali, itu sudah. Petik 2. Su Zimo sudah tahu apa yang terjadi setelah itu tanpa Biksu Yuan Bei mengatakannya. Motif rubah api mungkin sederhana. Dia hanya ingin melahirkan seorang anak untuk menemaninya atau mungkin untuk terus melindungi selir Yu. Sayangnya, ketika dia kehabisan waktu itu, dia mengekspos jejaknya dan menjadi sasaran iblis buaya. Su Zimo tidak menyangka bahwa wanita yang keluar dari gunung berapi akan terlibat dalam rahasia bencana yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Setelah lama terdiam, Su Zimo bertanya, mengapa biara Daming dan biara Fahua Yuro? Dua biara Buddha kami memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal untuk masalah ini juga. Biksu Yuan Bei menjawab, Kaisar Qian Agung ingin mempersembahkan darah dari 10.000 ras sebagai korban ke surga dan bahkan menangkap seekor naga muda ke dalam istana hidup-hidup. Para leluhur dari dua biara Buddhis kami berada dalam pengasingan dan tidak muncul. Pada saat hantu berambut merah muncul dan menghancurkan ibu kota, sudah terlambat bagi kita untuk menghentikannya. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa medan perang pada saat itu pasti akan menjadi pemandangan kesengsaraan dengan darah mengalir kemana-mana. Apapun alasannya, kedua biara Buddha itu pasti akan menghentikan pembunuhan hantu berambut merah itu. Di sisi lain, hantu berkepala merah telah kehilangan putra kesayangannya dan rasionalitasnya. Siapapun yang mencoba menghentikannya pasti akan dibantai oleh Nyai Yuro. Pada titik ini, malapetaka ini tidak bisa dihindari. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Sepertinya semua orang dalam bencana itu tidak bersalah. Itu sama untuk hantu berkepala merah, anaknya, biara Daming, biara Fahua dan kekaisaran Qian besar. Bahkan Kaisar Qian besar mungkin tidak bersalah. Setiap orang dan faksi seperti boneka dengan benang tak terlihat di belakang mereka yang dimanipulasi oleh seseorang. Su Zimo masih memiliki banyak pertanyaan. Misalnya, mengapa hantu berkepala merah itu tidak mati? Mengapa dia dipenjara di sini? Selanjutnya, itu adalah pemenjaraan simbolis dan rantai di tubuhnya hanyalah hiasan. Mengapa seluruh dunia kultivasi berpikir bahwa hantu berkepala merah itu sudah mati? Apa hubungannya ini dengan Patriark Klandi? Selanjutnya, selama 10.000 tahun terakhir, siapa yang membunuh para pembudidaya yang memasuki dasar lembah pemakaman naga? Apakah mereka semua hanya legenda? Su Zimo tidak percaya itu. Selama 10.000 tahun terakhir, pasti ada banyak pembudidaya yang mau tidak mau memasuki dasar lembah pemakaman naga karena penasaran dan keserakahan. Namun, lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Su Zimo melompat turun, hanya ada 3 orang di dasar lembah, Biksu Yuan Bei, hantu berambut merah dan Ming Zhen. Jika orang-orang itu sudah mati, bagaimana Ming Zhen bertahan? Su Zimo merasa ada petunjuk yang sangat penting yang terlewatkan. Bab 1068, kemunculan kembali wajah darah. Su Zimo mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi pikirannya semakin kacau. Aku punya pertanyaan yang mungkin agak berani, tapi kenapa kamu tidak mati? Su Zimo menatap hantu berambut merah itu dan bertanya dengan lembut dengan sikap yang sedikit menyesal. Hantu berkepala merah menyebabkan kehancuran kekaisaran Qian besar dan membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sambil menghancurkan biara Daming dan biara Fahua juga. Bahkan jika dia membalas dendam untuk putra kesayangannya, kejahatan keji seperti itu tidak bisa dimaafkan. Bagaimana dia bisa selamat dari bencana 10.000 tahun yang lalu? Kekuatan hantu berambut merah itu memang menakutkan. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa memusnahkan kekaisaran Qian besar yang berkembang dalam semalam dan bahkan menghancurkan 2 sekte super. Namun, berdasarkan situasi saat itu, hantu berambut merah seharusnya ditekan. Bagaimana mungkin dia masih hidup dalam keadaan seperti itu? Biksu Yuan Bei menatap hantu berambut merah itu. Setelah waktu yang singkat ini, hantu berkepala merah itu tampaknya telah tenang. Hantu berambut merah memiliki ekspresi bangga saat dia berkata perlahan, pada saat itu, tidak ada ahli dari kekaisaran Qian besar, biara Daming atau biara Fahua yang cocok denganku.
Bahkan seorang patriark Mahayana bukanlah tandinganku. Saat itu, Yan Beichen telah menyebutkan ini kepada Suzimo. Yan Beichen pernah berkata bahwa kekuatan tempur naga leluhur sebanding dengan kaisar umat manusia. Jelas bahwa dia tidak berbohong. Setelah pertempuran besar, kaisar umat manusia akhirnya disiagakan dan Kaisar Dharma dari biara Fahua bergegas. Saat menyebut Kaisar Dharma, hantu berkepala merah itu menarik kembali kebanggaan di matanya dan berkata dengan ekspresi serius, "Saat itu, tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan Kaisar umat manusia pun tidak. Aku bertempur dalam pertempuran besar dengan Kaisar Dharma dan kami berdua terluka parah. Itu adalah hasil internesin." Petik 2. Setelah sedikit jeda, dia sedikit mengernyit dengan harum dingin. "Ketika saya berada di titik terlemah saya, Patriark Klan muncul dan menyergap saya saat saya terluka parah. Sangat mudah untuk membayangkan seberapa besar bahaya yang dia hadapi setelah dia terluka parah dalam pertempuran melawan Kaisar Dharma dan disergap oleh seorang Patriark Mahayana sesudahnya. Tidak heran mengapa hantu berambut merah membenci Chaos Essence Sect dan garis keturunan Di. Lebih dari sebulan yang lalu, dia tidak hanya melukai leluhur setengah bela diri di klan, dia bahkan membunuh sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Esensi Kekacauan. Namun, dari sudut pandang biara Daming dan biara Fahua, tindakan Patriark Klan Di bisa dianggap membantu mereka. Itulah alasan mengapa Biksu Yuan Bei tidak menghentikan Di Yin untuk datang ke lembah pemakaman naga untuk membaca sutra teratai Dharmik mistis lebih dari 100 tahun yang lalu. Hantu berambut merah melanjutkan, "Aku bertarung di sini secara berurutan dan membalikkan dunia. Saya bertarung melawan Kaisar Dharma dan terluka parah. Kemudian, saya terluka parah oleh Patriark Klan Di dan akan mati." Petik 2. Semua orang yang menyaksikan itu pasti mengira saya sudah mati. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Dharma akan menyembunyikan kebenaran dari semua pembudidaya dan membuat keputusan untuk saya untuk bertahan hidup. Saat menyebutkan itu, mata hantu berkepala merah itu dipenuhi dengan emosi dan rasa hormat yang tak ada habisnya. Mengingat sifatnya yang angkuh, sangat jarang melihat sedikit rasa hormat di matanya. Hantu berambut merah itu berkata, "Tepatnya, Kaisar Dharma mengorbankan dirinya untuk membiarkanku hidup." Biksu Yuan Bei menghela nafas, Kaisar Dharma sudah tua dan umurnya tidak banyak lagi. Oleh karena itu, dia mengorbankan dirinya dan melepaskan kekuatan Dharma tertinggi untuk menyelamatkan hantu berambut merah dan dengan paksa memperpanjang hidup hantu itu. "Mengapa?" Su Zimo bertanya secara naluriah. Ekspresi hantu berkepala merah itu meredup saat dia menundukkan kepalanya. "Aku menanyakan pertanyaan yang sama saat itu. Saya masih ingat setiap kata yang Kaisar Dharma jawab." Su Zimo mendengarkan dengan ama. "Pelindung Long Ran, kamu tidak bisa disalahkan atas bencana ini. Anda juga korban. Alasan mengapa saya menyelamatkan Anda adalah karena saya berharap ras naga tidak akan memulai perang dengan dunia kultivasi wilayah utara karena hal ini. Saya harap masalah ini akan segera berakhir dan tidak akan ada lagi pembunuhan di wilayah utara." Su Zimo tercengang dan matanya dipenuhi kejutan yang tak ada habisnya. Dia berbalik dan melihat ke kedalaman kuburan di gundukan kecil yang sering dijaga oleh hantu berambut merah. Sebuah papan kayu yang didirikan oleh gundukan kecil itu memiliki tulisan, Kaisar Dharma, di atasnya. Di mata Suzimo, papan kayu itu tiba-tiba tampak begitu suci dan tinggi, memancarkan cahaya Buddha yang bisa menyucikan dunia. Itu adalah belas kasih sejati dari biara-biara Buddhis. Itu adalah kemurahan hati sejati dari seorang kaisar umat manusia. Meskipun hantu berkepala merah melakukan kejahatan keji seperti itu, sebagai seorang kaisar dari biara-biara Buddha, dia tetap memilih untuk memaafkan. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk menghindari bencana yang lebih besar. Biksu Yuan Bei berkata, meskipun Kaisar Dharma berada di tahun-tahun terakhirnya, ia memiliki sisa umur 10.000 tahun. Namun, dia mengatakan bahwa bahkan jika dia mengambil langkah terakhir ke depan, dia mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan dari kesengsaraan surgawi. Karena itu, dia mungkin juga mengakhiri hidupnya lebih awal dan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya bersamanya. Petik 2. Meskipun dia berada di tahun-tahun terakhirnya, dia masih memiliki umur 10.000 tahun. Namun, Kaisar Dharma menyerahkan 10.000 tahun umurnya untuk menyelamatkan hantu berambut merah dengan imbalan perdamaian di wilayah utara. Biksu Yuan Bei berkata, Kaisar Dharma benar. Setelah berita kematian hantu berkepala merah menyebar, pasukan ras naga tiba dan ingin membantai dunia kultivasi wilayah utara. Namun, mereka dibujuk untuk mundur oleh hantu berambut merah itu. Sejak saat itu, hantu berkepala merah itu tinggal di lembah pemakaman naga dan menemani makam di kuburan dengan rantai di sekeliling tubuhnya, bertobat dengan tulus.
Su Zimo menghela nafas secara internal. Kaisar Dharma tidak hanya menyelamatkan nyawa hantu berambut merah itu, dia juga menyelamatkan niat membunuhnya. Jika bukan karena pilihan Kaisar Dharma, hantu berambut merah akan mati dan pasukan ras naga akan turun, bentrok dengan seluruh dunia kultivasi wilayah utara untuk membalas dendam. Pada saat itu, kemungkinan besar itu bukan bencana bagi Kekaisaran Kian besar tetapi untuk seluruh wilayah utara. Su Zimo sangat bisa merasakan bahwa ada dalang yang kuat di balik semua ini. Jika bukan karena Kaisar Dharma, malapetaka wilayah utara bahkan mungkin berkembang menjadi malapetaka di seluruh daratan Tianhuang. Pada saat itu, semuanya tidak dapat diubah. Siapa dalangnya? Patriark di klan. Jika bukan karena Kaisar Dharma, hantu berkepala merah itu akan terbunuh oleh penyergapan dari Patriark klan di, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, Su Zimo memiliki perasaan yang samar-samar bahwa sementara Patriark klan di mungkin memainkan peran penting dalam hal ini, dia bukanlah dalang sebenarnya yang memanipulasi seluruh malapetaka. Orang lain telah memicu seluruh bencana ini. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Su Zimo tiba-tiba bertanya, Tuan, selama 10.000 tahun terakhir, banyak pembudidaya telah memasuki dasar lembah pemakaman naga dan mati. Apakah Anda tahu tentang itu? Petik 2. Awalnya saya tidak. Biksu Yuan Bei menggelengkan kepalanya. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia memahami arti di balik kata-kata Biksu Yuan Bei. Biksu Yuan Bei melanjutkan, sejak pelindung wanita itu turun ke tempat ini lebih dari 100 tahun yang lalu, aku menyadari bahwa selain aku dan hantu berkepala merah, ada keberadaan mengerikan lain yang tersembunyi di dasar lembah pemakaman naga. Pada saat itu, Su Zimo tiba-tiba merasa merinding di punggungnya. Pelindung wanita yang dibicarakan oleh Biksu Yuan Bei jelas adalah Dai Yue. Namun, siapakah keberadaan menakutkan itu selain Biksu Yuan Bei dan hantu berambut merah itu? Keberadaan yang menakutkan itu tersembunyi sangat diam-diam jauh di dalam genangan darah di bawah lembah pemakaman naga. Bahkan hantu berambut merah dan aku tidak bisa merasakannya. Biksu Yuan Bei berkata, pelindung wanita itu adalah orang yang menangkapnya. Bahkan setelah menghabiskan 10.000 tahun di dasar lembah pemakaman naga, Biksu Yuan Bei dan hantu berambut merah tidak tahu bahwa ada orang ketiga. Siapa itu? Tanya Su Zimo. Aku tidak tahu. Saya hanya melihat wajah manusia berwarna darah muncul di atas genangan darah saat pelindung wanita menyerang. Kata Biksu Yuan Bei. Bab 1069, 1000 Kesengsaraan Setan. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang dan ekspresinya berubah. Wajah manusia berwarna darah. Pikiran pertama Su Zimo adalah wajah manusia berwarna darah yang muncul di laut darah 1000 tahun di lembah 1000 setan. Tidak heran dia merasakan dejavu ketika dia melihat lubang berwarna darah di dasar lembah pemakaman naga. Itu karena lubang berwarna darah pada awalnya adalah danau darah. Namun, 100 tahun kemudian, danau darah mengering. Su Zimo masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia mengingat apa yang dia alami di laut darah 1000 tahun di lembah 1000 setan. Situasi saat itu sangat berbahaya atau lebih tepatnya, menyeramkan. 7 iblis-iblis tingkat tinggi yang setara dengan Dewa Dao karakteristik Dharma umat manusia dibunuh dengan mudah oleh gelembung yang melayang keluar dari dasar danau. Secara kebetulan, terlepas dari banyaknya gelembung, tidak ada satupun yang mendarat di atasnya. Meskipun dia tidak yakin, dia samar-samar bisa menebak bahwa gelembung itu kemungkinan besar diciptakan oleh wajah manusia berwarna darah yang tersembunyi di kedalaman laut darah. Namun, pada saat itu, Su Zimo tidak mengerti mengapa wajah manusia berwarna darah itu ingin menyelamatkannya. Sekarang, dia memikirkan kemungkinan. Mungkinkah karena Dai Yue tidak membunuh pemilik wajah berdarah itu tetapi malah melepaskannya? Oleh karena itu, alasan mengapa pemilik wajah berdarah menyelamatkan Su Zimo mungkin karena yang pertama dapat merasakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Dai Yue. Su Zimo bertanya, apakah pemilik wajah berdarah itu dibebaskan? Tentu saja tidak. Biksu Yuan Bei menggelengkan kepalanya. Pelindung wanita itu hanya meninggalkan kalimat ini, untuk berpikir bahwa ada makhluk jahat sepertimu di daratan ini yang berkultivasi dengan melahap garis keturunan, kamu pantas mati. Setelah itu, pemilik wajah berdarah itu terbunuh. Tanya Su Zimo. Biksu Yuan Bei mengangguk. Dengan itu, kemungkinan yang dipikirkan Su Zimo sebelumnya dibatalkan. Jika pemilik wajah berdarah itu sudah mati, siapa wajah manusia berwarna darah di Tousan Demon Valley? Mengapa wajah manusia berwarna darah itu membantunya? Apa hubungan antara dua wajah manusia berwarna darah? Jika bukan karena pelindung wanita, kami tidak akan menyadari bahwa keberadaan mengerikan seperti itu tersembunyi di samping kami.
Biksu Yuanbei menghela nafas pelan. Baru pada saat inilah Suzimo akhirnya mengerti mengapa Biksu Yuanbei membantunya alih-alih mencoba menyelesaikan masalah dengannya meskipun faktanya Dai Yue merampas harta paling berharga dari biara-biara Buddha, bunga saraca, untuk ditanamkan padanya. Itu bukan karena Biksu Yuanbei takut pada Dai Yue. Itu karena serangan Dai Yue setara dengan menyelamatkan Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah. Hantu berambut merah berkata, itu juga karena apa yang dikatakan wanita berjubah merah setelah serangannya. Kami menyadari bahwa bencana 10.000 tahun yang lalu bukanlah suatu kebetulan. Pemilik wajah berdarah itu seharusnya menjadi dalang di balik malapetaka itu. Dialah yang bersembunyi di kegelapan yang memanipulasi kita seperti boneka. Suzimo berkata dengan suara rendah, ada kemungkinan besar bahwa pemilik wajah berdarah itu adalah penasihat kekaisaran kian besar. Iya, Biksu Yuanbei menjawab, setelah bencana itu, penasehat menghilang dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dia adalah orang yang menghasut Kaisar Kian Agung untuk menyebabkan bencana ini. Karena bencana itu, kekaisaran Kian Besar dihancurkan dan Kaisar Kian Besar meninggal. Hantu berkepala merah kehilangan putra kesayangannya dan hampir mati. Akibatnya, dia membatasi dirinya ke dasar lembah pemakaman naga untuk bertobat. Dua sekte super biara Daming dan biara Fahua juga dimusnahkan. Di seluruh bencana, satu-satunya penerima manfaat adalah pemilik wajah darah yang berkultivasi dengan melahap garis keturunan di dasar lembah pemakaman naga. Wajah manusia berwarna darah yang aneh melintas di benak Suzimo sekali lagi. Seolah-olah wajah manusia berwarna darah itu tersenyum padanya. Itu hanya ilusi. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan paksa. Apa yang salah? Merasakan perubahan ekspresi Suzimo, Biksu Yuanbei bertanya khawatir dengan wajah pucat. Suzimo berkata perlahan, aku pernah melihat wajah manusia berwarna darah ini sebelumnya. Ekspresi hantu berambut merah dan Biksu Yuanbei berubah. Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo memberikan gambaran kasar tentang masalah di Laut Darah 1000 tahun di Lembah 1000 Setan. Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah itu saling bertukar pandang dan mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Hantu berkepala merah itu menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas, saya mendengar bahwa pertempuran besar pecah di Tousan Demon Valley sekitar 30.000 tahun yang lalu. Pertempuran itu sangat tragis. Dikatakan bahwa tidak hanya iblis dari Tousan Demon Valley, bahkan iblis dari 8 wilayah lainnya terlibat. Bahkan kaisar dari ras iblis mati di dalamnya. Pertempuran itu dikenal sebagai Tousan Demon Tribulation. Biksu Yuanbei mengangguk. Aku juga pernah mendengarnya. Suzimo membuka mulutnya sedikit dengan ekspresi terkejut. Dalam hal ini, tulang yang dia lihat ketika seni pedang pembunuh surga lahir seharusnya adalah tulang yang tertinggal dari Tousan Demon Tribulation 30.000 tahun yang lalu. Wajah manusia berwarna darah muncul di antara mayat-mayat setelah bencana kian besar 10.000 tahun yang lalu. Wajah manusia berwarna darah muncul juga di dekat bangkai tak berujung setelah kesengsaraan 1000 setan 30.000 tahun yang lalu. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Di halaman belakang aula, mereka bertiga terdiam. Hanya ada angin sepoi-sepoi dengan sedikit rasa dingin yang menyeramkan. Jika saya tidak salah, pemilik wajah berdarah ini seharusnya mengolah sutra Vien penyempurnaan darah. Biksu Yuanbei berkata, hanya teknik iblis tingkat itu yang akan melahap garis keturunan untuk budidayanya. Suzimo mengangguk. Dia telah mengolah sutra Vien penyempurnaan darah sebelumnya dan tahu betapa menakutkannya teknik iblis itu. Bahkan dengan tekad hati daunnya, dia akan merasakan keinginan haus darah setiap kali dia melepaskannya. Perasaan menyerap energi terlalu nyaman dan seseorang bisa tenggelam ke dalamnya selangkah demi selangkah tanpa menyadarinya. Itulah alasan mengapa Suzimo tidak melepaskan sutra Vien pemurnian darah setelah menyadari itu. Bahkan di tanah warisan Dao di mana hidupnya tergantung pada seutas benang, dia tidak melepaskannya. Suzimo memiliki perasaan bahwa dia akan hancur saat dia menjadi tergantung pada sutra Vien penyempurnaan darah. Dia harus membunuh rasa ketergantungan itu. Biksu Yuanbei menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Untuk berpikir bahwa bahkan setelah Dao Lord Blood Vien meninggal puluhan ribu tahun yang lalu, teknik iblis yang dia ciptakan masih diturunkan dan memiliki dampak yang sangat besar di masa depan. Dalam benak Suzimo, dia tidak bisa tidak mengingat peti mati batu yang dia lihat mengambang di genangan darah ketika dia, Iblis Ji dan pewaris iblis menuju ke bawah tanah. Dia mengingat kerangka yang merangkak keluar dari peti batu. Dao Lord Blood Vien mungkin belum mati. Ekspresi Suzimo muram saat dia berkata dengan suara yang dalam, atau lebih tepatnya, dia telah hidup kembali dan kembali. Suzimo menceritakan apa yang dia lihat jauh di bawah tanah dan spekulasinya.
Saya pernah mendengar Anda menyebutkan ini sebelumnya. Namun, pertempuran antara Mong Daming dan Dao Lord Bloodvian terjadi lebih dari 40.000 tahun yang lalu. Bagaimana Dao Lord Bloodvian bisa hidup begitu lama? Apakah dia mengandalkan manik doa Mingwang Tunggal itu? Biksu Yuan Bei mengerutkan kening. Masih ada banyak poin yang tidak dapat dijelaskan untuk spekulasi Anda. Hantu berkepala merah itu menambahkan, misalnya, mengapa ada begitu banyak rantai yang melilit peti mati batu itu? Jika mereka bisa mengatur begitu banyak persiapan, mengapa mereka tidak membunuhnya secara langsung? Su Zimo mengangguk. Dia juga tidak bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan itu. Bab 1070, Memasuki Roh Yang. Su Zimo masih memiliki banyak pertanyaan di benaknya setelah percakapan itu. Namun, setidaknya, beberapa keraguannya teratasi. Identitas wanita di bawah reruntuhan. Selanjutnya, dia akhirnya tahu siapa yang membunuh para pembudidaya, dan bahkan sosok perkasa tubuh bersama, yang memasuki dasar lembah pemakaman naga untuk menyelidiki selama 10.000 tahun terakhir. Metode penasihat Kian Agung itu benar-benar menakutkan. Tidak hanya dia bisa bersembunyi dari indera Biksu Yuan Bei dan hantu berambut merah, dia bahkan bisa membunuh dalam diam tepat di bawah hidung mereka. Tentu saja, yang lebih membuat Su Zimo senang adalah dia lebih mengerti tentang Dai Yue. Dai Yue tidak tinggal lama di dasar lembah pemakaman naga. Namun, apa yang dia lakukan berdampak besar pada mereka bertiga. Tidak perlu menjelaskan pengaruhnya terhadap Su Zimo. Jika Dai Yue tidak masuk, Biksu Yuan Bei dan hantu berambut merah mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari skema penasihat Kian Agung. Keduanya akan disimpan dalam kegelapan. Kemunculan Great Kian Advisor membuat mereka berdua menyadari bahwa mereka hanyalah bidak catur yang dimanipulasi dalam bencana. Serangan Dai Yue setara dengan melepaskan keduanya secara bersamaan. Juga setelah Dai Yue membunuh penasihat Kian Agung, Ming Zhen dapat diselamatkan oleh Biksu Yuan Bei dan dibawa ke dasar lembah pemakaman naga. Jika tidak, Ming Zhen akan dibunuh secara diam-diam oleh penasihat Kian Agung sebelum Biksu Yuan Bei menyadari kehadirannya. Lat, apa rencanamu selanjutnya? Hantu berkepala merah itu bertanya. Su Zimo menjawab, saya akan berkultivasi di dasar lembah untuk jangka waktu tertentu. Hantu berambut merah itu mengangguk dan berkata, ya, itu bagus juga. Jangan khawatir, saya telah melukai leluhur setengah bela diri di klan itu. Sudah cukup baik dia bertahan. Tidak mungkin dia bisa membalas dendam padamu. Biksu Yuan Bei berkata, sekte dan faksi ini mungkin tidak berani menyerangmu secara terbuka, tapi kau harus berhati-hati. Mengerti. Su Zimo mengangguk. Mulai hari ini, dia akan berkultivasi di dasar lembah pemakaman naga dengan sepenuh hati. Dia melewati wawasan yang diperoleh dari pertempuran berturut-turut dengan banyak murid tituler, mengembangkan bagian penyempurnaan roh kekosongan besar, melantunkan sutra dan memberi hormat kepada Buddha saat dia mengumpulkan dan mengkonsolidasikan pengalamannya. Pada saat yang sama, di lembah tulang naga. Sebulan penuh berlalu dan Su Zimo terbangun perlahan di gua mata air surgawi primordial. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah memiliki tidur yang begitu damai, nyaman dan santai. Dia benar-benar terlalu lelah. Su Zimo membuka matanya perlahan dan melihat mata air emas yang bergelombang di sampingnya. Dia secara bertahap tersentak dari pingsannya saat dia merasakan vitalitas tak terbatas yang mengelilingi tubuhnya. Dia akhirnya menyadari di mana dia berada. Solitaire Cloud tidak di sisinya. Dia pasti sudah pulih dari lukanya dan pergi duluan. Guyuran. Su Zimo berdiri dan menatap tubuhnya. Tubuhnya benar-benar utuh. Tidak ada luka sama sekali. Mata air surgawi primordial memang kuat. Bahkan tubuhnya yang tanpa kehidupan dapat dikembalikan ke keadaan semula. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap gerakan yang dia lakukan dapat melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan satu pemikiran, dia menyalurkan garis keturunannya. Guyuran. Suara tsunami datang dari tubuhnya. Tubuh ras naga yang sebenarnya ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Su Zimo sedikit tercengang, seolah dia menyadari sesuatu. Dalam kesadarannya, luka pada roh Yin berambut merah telah sembuh. Tidak hanya itu, dia terkejut menemukan bahwa ketidakmurnian Yin pada roh esensinya telah menghilang sepenuhnya dan disempurnakan secara diam-diam. Ada jejak tambahan Qi yang murni pada roh esensi. Roh Yang. Mata Su Zimo dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Dalam 1 bulan itu, dia hanya tidur di musim semi surgawi primordial dan kultivasinya telah melintasi alam utama untuk maju ke alam yang spirit. Menurut mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, alam yang spirit berhubungan dengan alam Void Reversion. Dengan kata lain,
Tubuh aslinya dari ras naga telah memasuki ranah Void Reversion. Melompati ranah kultivasi utama setelah satu kali tidur terdengar seperti fantasi. Namun, pada kenyataannya, itu hanyalah masalah segala sesuatu yang sampai pada jalurnya. Pertama, roh yin berambut merah sudah mencapai puncaknya. Jika bukan karena fakta bahwa dia ditekan di tanah warisan Dao, dia akan menerobos sebelum roh esensi berambut hitam. Kedua, Su Zimo tidur di mata air surgawi purba. Berkat nutrisi dari mata air surgawi primordial, luka-luka roh yin berambut merah telah disembuhkan dan kekuatan hidupnya yang tak terbatas didorong ke depan. Secara alami, itu memurnikan semua kotoran dalam roh esensi dan memasuki ranah pengembalian kekosongan. Pembudidaya lain akan membutuhkan banyak persiapan jika mereka ingin melintasi ranah kultivasi utama. Selain itu, ada kemungkinan kegagalan yang tinggi. Namun, mengingat hati Dao Su Zimo, mustahil baginya untuk gagal dalam terobosannya di mata air surgawi primordial bahkan jika dia tidak sadar. Saat dia bangun, tidak hanya tubuh aslinya dari ras naga pulih, dia bahkan telah memasuki ranah Void Reversion. Su Zimo sangat gembira. Dia melepaskan kesadaran rohnya perlahan dan mendorongnya hingga batasnya. 500 km. Saat dia memasuki ranah Void Reversion, jangkauan kesadaran rohnya telah melebihi 500 km. Kesadaran roh tahap awal Void Reversion Dao Being yang normal hanya bisa meluas hingga 50 km. Di ranah Void Reversion yang disempurnakan, seseorang dapat dianggap sebagai teladan jika mereka bisa mencapai 40 km. Namun, kesadaran roh-roh yin berambut merah telah melampaui 500 km. Anda telah mendengar, dua orang luar bergabung dengan silsilah naga penerangan sebulan yang lalu. Kudengar salah satu dari mereka adalah Wim dan yang lainnya juga tidak dianggap sebagai naga. Saya mendengar bahwa garis keturunannya tidak murni dan dia tampaknya adalah seorang putra yang diterima oleh seorang tetua tua dari garis keturunan naga penerangan. Sejak kejadian itu 10.000 tahun yang lalu, silsilah naga penerangan semakin memburuk. Mereka sekarang bahkan mengambil Wim dan naga dengan garis keturunan yang tidak murni. Setelah menyebarkan kesadaran rohnya, Su Zimo secara alami dapat mendengar gosip yang terjadi di luar gua. Apa gunanya membawa mereka masuk? Mereka akan disiksa selama mereka tinggal di ras naga. Mereka tidak akan bisa hidup lama jika mereka tidak mengenali keadaan mereka. Betul sekali. Saya mendengar bahwa Wim dilemparkan ke sisi garis keturunan naga campuran dan dipukuli sepanjang hari. Dia diliputi cedera dan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat itu, Su Zimo mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi dingin. Alasan mengapa dia membawa Solitaire Cloud ke sini adalah untuk mendapatkan kesempatan untuk yang terakhir, bukan untuk membiarkannya menderita. Ngomong-ngomong, Long Mo dengan garis keturunan yang tidak murni itu tampaknya masih berendam di mata air suci primordial. Sudah sebulan, kan? Aku sudah lama berada di lembah tulang naga, tapi aku belum pernah ke mata air suci primordial. Bagaimana bisa seorang dengan garis keturunan tidak murni seperti dia masuk? Petik 2. Ketika dia keluar, aku pasti akan memberinya pelajaran. Hehe, kita bahkan tidak akan mendapatkan giliran. Saudara-saudara dari garis keturunan naga penerangan tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan telah menunggu Long Mo ini kembali. Apakah kamu berpikir bahwa Long Mo bersembunyi di musim semi surgawi primordial sepanjang waktu dan tidak berani keluar karena dia tahu dia akan dipukul sangat keras? Itu sangat mungkin. Saat beberapa naga sedang berdiskusi, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Semuanya, bolehkah saya memeriksa dengan Anda arah ke wilayah garis keturunan naga campuran? Beberapa naga berbalik dan melihat seorang pria berambut merah berdiri di atas mereka. Dia memiliki fitur yang disempurnakan dan bertanya tanpa ekspresi. Di sana, seekor naga menunjuk secara naluriah. Terima kasih. Pria berambut merah itu mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk pergi. Tak lama, dia menghilang dari pandangan semua orang. Orang itu sama sekali tidak terlihat familiar, kan? Rambut merah, dia seharusnya berasal dari garis keturunan naga penerangan. Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah, Long Mo, itu pasti dia. Ayo kita lihat. Banyak naga mengikuti dengan tergesa-gesa. Bab 1071, siapa yang kamu katakan memiliki keinginan kematian? Di dalam aula utama dari garis keturunan naga penerangan. 3 tetua dari garis keturunan naga penerangan sedang duduk di dalam ketika seorang lelaki tua masuk, itu adalah Penatua 4. Ada berita dari mata air surgawi primordial bahwa Long Mo baru saja bangun dan luka-lukanya telah sembuh. Selanjutnya, dia sudah berada di ranah Void Reversion. Penatua 4 berkata dengan suara yang dalam,
saya mendengar bahwa anak ini telah menuju ke wilayah garis keturunan naga campuran. Di mana Long Qiu dan yang lainnya? Penatua 3 bertanya. Penatua 4 berkata, mereka telah membawa orang-orang dengan cara yang agresif. Mereka pasti pergi untuk membunuh Long Mo. Keempat tetua saling bertukar pandang. Kita akan segera mengetahui apakah dia naga atau cacing. Grand Elder berkata sambil tersenyum. Garis keturunan naga campuran memiliki status yang sangat rendah dalam ras naga. Meskipun mereka mempertahankan tempat di lembah tulang naga, mereka menempati area kecil. Selanjutnya, naga dari garis keturunan naga campuran memiliki banyak batasan di lembah tulang naga. Mereka tidak bisa pergi kemanapun dan sebagian besar adalah budak di antara 5 garis keturunan naga. Semakin rendah levelnya, semakin kacau. Di antara 5 garis keturunan ras naga, perkelahian antar sesama klan bisa terjadi kapan saja. Ini bahkan lebih umum di antara garis keturunan naga campuran. Meskipun areanya kecil, ada banyak naga dengan garis keturunan tipis yang hidup di dalamnya. Secara bertahap, 4 faksi utama terbentuk: Rain, Cloud, Coiling, dan Flood Dragon. Pertempuran sering pecah antara 4 faksi. Namun, ada lebih sedikit perkelahian antara 4 faksi hari ini. Itu karena orang luar telah muncul di wilayah mereka. Yang terpenting, orang luar ini tidak berhak menginjakan kaki di tanah ini. Bahkan garis keturunan naga banjir tidak dapat menerima orang ini. Dia adalah seorang Wim dan jauh dari naga banjir yang sebenarnya. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata di antara keduanya, satu itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Namun, banyak naga di sini mendengar bahwa orang luar ini tidak hanya menginjakan kaki ke tempat ini, dia bahkan menikmati mata air suci primordial yang tidak ada yang memenuhi syarat untuk dinikmati. Ini membuat banyak naga semakin tidak senang. Selama beberapa hari terakhir, setiap pembalikan kekosongan dari ras naga, baik itu dari garis keturunan hujan, awan, melingkar, atau naga banjir, akan ada seseorang yang mengajari orang luar itu pelajaran dan mereka tidak akan bosan karenanya. Tanpa kekuatan, dia tidak memenuhi syarat untuk tinggal bersama mereka. Seekor ular tidak bisa hidup bersama dengan naga. Itu adalah kebanggaan ras naga. Di mata mereka, Wim adalah ular. Sarang naga dibangun di sekitar puncak gunung yang menjulang tinggi. Setiap sarang naga sangat luas dan tinggi, memungkinkan naga untuk tinggal dan berkultivasi. Pada saat itu, ada banyak naga berkumpul di depan sarang naga. Ada hampir 100 orang dari garis keturunan Cloud, Coiling, Rain dan Flood Dragon. Giliran siapa yang memberi pelajaran kepada orang itu hari ini? Sekarang giliran garis keturunan naga banjir kita. Aku akan melakukannya. Seorang pria muda berjubah putih menonjol. Dia memiliki fisik yang kuat dan menggosok telapak tangannya. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan menuju sarang naga dengan ekspresi santai. Hei, bersikaplah lembut. Jangan bunuh dia secara langsung. Masih banyak orang dari garis keturunan Cloud Dragon kami yang menunggu untuk berlatih menggunakan dia. Beberapa naga berteriak saat mereka tertawa. Tanpa sadar, seorang pria berambut merah telah muncul di antara kerumunan. Dia memiliki fitur halus dan kulit yang cerah. Hai, pria berambut merah itu menepuk bahu naga dan bertanya, jika Wim ini berkultivasi di sarang naga, kalian tidak akan bisa membuatnya keluar, kan? Meskipun naga bisa bertarung dan membunuh sesuka hati, ada batasannya juga. Jika ada naga yang tinggal di sarang mereka dan berkultivasi, naga lain tidak bisa mengganggu mereka. Naga lainnya hanya bisa menantang seekor naga setelah dia meninggalkan sarangnya. Fufu, naga itu tertawa. Saudaraku, kamu berbicara tentang aturan ras naga kita. Namun, benda di dalamnya adalah Wim. Hak apa yang dia miliki untuk tinggal di sini? Jika dia bersembunyi di dalam dan tidak keluar, kita secara alami akan masuk dan menyeretnya keluar. Ketika dia mendengar itu, pria berambut merah itu tanpa ekspresi tetapi tatapannya menjadi lebih dingin. Ketika naga melihat bahwa orang ini tampak asing, dia ingin bertanya. Namun, auranya melemah ketika dia bertemu dengan tatapan orang itu dan dia menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Itu adalah penindasan yang berasal dari garis keturunannya. Seseorang dari garis keturunan naga penerangan. Ketika naga itu memperhatikan rambut pria berambut merah itu, dia sedikit mengernyit dan berpikir, ada yang tidak beres. Dia sepertinya berasal dari garis keturunan naga penerangan, tapi kenapa rasanya garis keturunannya tidak murni? Meskipun dia bingung, naga itu tidak berani bertanya. Berdiri di samping pria berambut merah, dia merasakan jantungnya berdebar seolah-olah bencana akan menimpanya kapan saja. Pria berambut merah itu adalah Su Zimo.
Ketika dia mendengar tentang situasi Solitaire Cloud, dia bingung. Itu normal jika Solitary Cloud tidak cukup kuat untuk mengalahkan naga di sini karena dia belum berubah menjadi naga yang tepat. Namun, selama dia berkultivasi di sarangnya terus-menerus, dia secara alami akan memiliki peluang tinggi untuk berubah menjadi naga di lingkungan di mana Ki naga kaya. Bagaimana bisa Solitaire Cloud menderita begitu parah? Setelah mendengar jawaban naga, Su Zimo akhirnya mengerti bahwa naga di sini tidak memberi Solitary Cloud kesempatan untuk berkultivasi. Solitaire Cloud hanyalah mainan di mata mereka. Awan Solitaire, keluarlah. Pemuda berjubah putih itu menyatakan dengan keras, jangan berpikir bahwa kamu akan aman hanya karena kamu bersembunyi di sarang. Kamu seorang Wim dan tidak pantas tinggal di sini. Masuk dan seret dia keluar. Banyak naga di kerumunan bersorak. Saat pemuda berjubah putih itu hendak menerobos masuk, sesosok-sosok perlahan muncul dari kegelapan sarang. Itu menjadi lebih jelas dan terhuyung-huyung. Ketika sosok itu berdiri di pintu masuk sarang, Su Zimo menyipitkan matanya dan hatinya sakit. Itu adalah Solitaire Cloud, namun, penampilannya hampir tidak bisa dibedakan. Pipinya bengkak dan wajahnya berkerut dengan luka di sekujur tubuhnya. Beberapa dari mereka baru saja membentuk koreng dan gerakannya menarik-narik luka, menyebabkan darah segar mengalir keluar sekali lagi. Solitaire Cloud tampak celaka dan sengsara, penuh luka. Namun, matanya dipenuhi dengan sedikit keberanian, tekad, dan kebanggaan. Apakah giliranmu hari ini? Sudut mulut Solitary Cloud berkedut seolah ingin tertawa. Luka di wajahnya pecah dan darah segar mengalir keluar, terlihat agak mengancam. Ayo, suaranya serak dan tidak menyenangkan. Dia mengeluarkan geraman rendah dari kedalaman tenggorokannya, seolah-olah dia mengeluarkan raungan keras untuk semua naga. Pemuda berjubah putih itu berkata dengan acuh tak acuh, saya akan menyampaikan pesan lain dari Tuan Muda. Selama Anda setuju untuk menjadi tunggangan Tuan Muda kami, garis keturunan naga banjir kami secara alami akan melindungi Anda. Petik 2. Benar-benar mustahil. Solitaire Cloud mengucapkan kata demi kata tanpa ragu-ragu. Fufu. Pemuda berjubah putih itu mencibir. Solitaire Cloud, kamu hanya seorang Wim. Tuan Muda kami memberimu wajah dengan menerimamu sebagai tunggangan. Jangan mencari penolakan. Tuan Mudamu tidak layak. Solitaire Cloud menyeringai. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Ekspresi pemuda berjubah putih itu menjadi gelap. Dalam sekejap, dia muncul di depan Solitary Cloud dan membuka telapak tangannya yang besar untuk menamparkan wajah Solitary Cloud. Solitaire Cloud dalam keadaan sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Dia tidak bisa bertahan melawan serangan itu sama sekali. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup. Seseorang muncul di depan Solitaire Cloud. Piak. Telapak tangan pemuda berjubah putih itu dipegang di telapak tangan orang itu tanpa bergerak. Siapa yang kamu katakan memiliki keinginan mati? Orang itu memandang pemuda berjubah putih itu dengan tenang dan bertanya. Serangkaian seruan terdengar dari naga. Tidak ada yang memperhatikan bagaimana pria berambut merah itu muncul. Naga-naga itu melihat ke telapak tangan pemuda berjubah putih itu dan saat akan mendarat di wajah Solitary Cloud, sesosok telah muncul di antara mereka berdua. Selanjutnya, dia meraih pergelangan tangan pemuda berjubah putih itu dengan erat. Naga itu dari tadi. Di antara naga, seseorang mengenali bahwa ini adalah pria berambut merah yang telah berbicara dengannya sebelumnya. Keturunan naga penerangan. Kurasa begitu, tapi garis keturunannya tidak murni. Sepertinya dia baru saja menerobos. Keributan pecah di antara naga. Ekspresi pemuda berjubah putih itu berubah. Bahkan dia tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana orang itu muncul. Secara naluriah, dia ingin menarik lengannya. Namun, dia menyadari bahwa telapak tangan orang itu seperti lingkaran baja yang mengunci pergelangan tangannya erat-erat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu siapa? Pria muda berjubah putih itu bertanya dengan tegas. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia berteriak kesakitan. Tiba-tiba, dia merasa bahwa telapak tangan si penyusup secara bertahap mengerahkan lebih banyak kekuatan. Rasa sakit yang tajam datang dari pergelangan tangannya dan tulangnya hampir hancur. Menjawab pertanyaan saya, siapa yang kamu katakan memiliki keinginan kematian? Petik 2. Su Zimo bertanya dengan dingin. Membunuh. Pemuda berjubah putih menahan rasa sakit dan mengeluarkan raungan naga dari dalam tenggorokannya. Mengayunkan lengannya yang lain, dia menabrak kepala Su Zimo. Jepret. Su Zimo menyalurkan kekuatan ke telapak tangannya. Pergelangan tangan pemuda berjubah putih itu patah. Setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya dengan lembut dan mendarat di wajah pemuda berjubah putih, mengirim yang terakhir terbang puluhan kaki jauhnya dan jatuh di depan sekelompok naga.
Naga-naga itu gempar. Tubuh pemuda berjubah putih itu tertutup debu dan pergelangan tangannya patah. Setengah dari wajahnya telah robek juga. Dia batuk seteguk besar darah dan pingsan. Dengan satu tamparan, penyusup itu melukai naga banjir Void Reversion. Kamu siapa? Aku telah melihat semua naga Void Reversion dari garis keturunan naga penerangan tetapi bukan kamu. Banyak naga menonjol dan menanyai Suzimo dengan keras dengan tatapan tajam dan niat membunuh. Jika mereka berada di dunia kultivasi dan melihat pemuda berjubah putih menderita cedera serius, para pembudidaya yang menonton pasti akan waspada. Namun, ini adalah pemandangan umum di antara naga. Adegan seperti itu tidak bisa menekan kelompok naga sama sekali. Tuan, Anda di sini. Solitaire Cloud melihat tampilan belakang di depannya dan hatinya menjadi ringan. Akhirnya, dia tersenyum dan benar-benar santai. Dia hanya tinggal di mata air surgawi primordial selama kurang dari 7 hari. Selama 20 hari berikutnya, dia menanggung siksaan dari berbagai naga setiap hari dan tidak punya waktu untuk beristirahat dan berkultivasi sama sekali. Dia berada di ambang gangguan mental. Jika bukan karena dia merindukan Suzimo, dia pasti sudah lama mati. Pada saat itu, dia benar-benar santai ketika dia melihat Suzimo muncul. Solitary Cloud tahu bahwa selama Suzimo ada di sini, bahkan 5 garis keturunan naga tidak akan bisa menyakitinya, apalagi 4 faksi naga dari garis keturunan naga campuran. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh dalam menghadapi pertanyaan para naga dan dia mengabaikannya sama sekali. Berbalik, dia membantu Solitary Cloud ke sarang naga dan duduk. Makan ramuan ini. Mereka akan membantu lukamu. Suzimo mengeluarkan banyak botol dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di pelukan Solitary Cloud. Menekan amarah di hatinya, dia berkata dengan lembut, tetap di sini dan lihat. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Baik, Solitaire Cloud tidak banyak bicara dan mengangguk dengan penuh semangat. Saya tahu, Anda orang luar lainnya. Kamu adalah Longmo dari garis keturunan naga penerangan. Saat itu, seorang pemuda dari garis keturunan naga melingkar menonjol dari kelompok naga dan menunjuk ke arah Suzimo. Garis keturunanmu tidak murni dan kamu tidak layak berada di kelompok yang sama dengan kami. Jadi, itu Longmo. Saya mendengar bahwa dia bergabung di bawah rekomendasi dari pemimpin klan tua dari garis keturunan naga penerangan. Dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Betul sekali. Bagaimana naga penerangan yang tidak murni dapat menikmati mata air surgawi purba? Longmo, aku ingin menantangmu. Pemuda dari garis keturunan naga melingkar berteriak dengan tatapan membunuh. Berbalik, Suzimo mengamati sekelilingnya dan mengangguk. Baiklah, baiklah, baiklah. Datanglah padaku bersama-sama, aku akan membawa kalian semua. Dia sendirian menantang lebih dari 100 naga. Kurang ajar. Kurang ajar. Naga mencibir dan memarahi. Pemuda dari ras Coiling Dragon mencibir, Fufu, hanya pertarungan 1 lawan 1 yang diperbolehkan di antara naga. Anda mencoba membuat kami dihukum karena melanggar aturan klan. Jangan repot-repot mempermalukan diri sendiri dengan metode licik seperti itu. Di dunia kultivasi, ada sangat sedikit orang dari ranah kultivasi yang sama yang berani melawan Suzimo sendirian. Dia sudah terbiasa bertarung melawan banyak orang sendirian. Untuk berpikir bahwa akan ada aturan seperti itu dalam ras naga. Tentu saja, itu juga merupakan kebanggaan ras naga. Baik-baik saja maka, Suzimo mengangguk. Lanjut. Saat Suzimo mengucapkan kata berikutnya, sosoknya melintas dan dia tiba di depan pemuda dari garis keturunan naga melingkar. Di tengah jalan, Suzimo menyerang. Sebuah pukulan mendarat dengan keras di dada naga melingkar yang matanya dipenuhi kejutan. Suzimo selesai mengucapkan kata itu. Pada saat itu, pemuda dari garis keturunan naga melingkar sudah jatuh jauh. Dadanya sangat runtuh saat dia batuk seteguk besar darah. Aku akan melakukannya. Seorang pria muda dari garis keturunan naga hujan menonjol. Tanpa sepatah kata pun, Suzimo melangkah maju dan mengangkat telapak tangannya. Membuka jari-jarinya, dia menabrak pemuda dari garis keturunan naga hujan seolah-olah dia bisa menghapus langit. Aura yang sangat tragis melonjak. Pemuda dari garis keturunan naga hujan merasa tercekik oleh aura itu. Itu terlalu menakutkan. Tidak mungkin untuk bertahan melawan. Itulah satu-satunya pikiran di benak pemuda itu. Secara naluriah, dia menopang lengannya. Bang! Telapak tangan Suzimo mendarat di lengan naga hujan. Jepret! Tanpa jeda, suara tulang retak bisa terdengar. Lengan pemuda dari garis keturunan naga hujan terbelah menjadi 2 dan tulangnya yang patah terlihat, berlumuran darah segar, itu adalah pemandangan yang mengejutkan.
Momentum telapak tangan Suzimo tidak sepenuhnya berkurang dan mendarat di kepala pria itu, menyapunya dengan lembut. Pemuda dari garis keturunan naga hujan pingsan di tempat. Di bawah tatapan para naga, Suzimo menyebabkan naga hujan pingsan hanya dengan menekan dan mengusap telapak tangannya. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya. Membunuh. Seorang pemuda dari garis keturunan Cloud Dragon muncul dan tiba di hadapan Suzimo. Dia mengulurkan kedua tangannya dan kukunya yang tajam menancap ke wajah Suzimo. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia mengabaikan kuku jari pria muda yang masuk dan hanya mengulurkan telapak tangannya untuk menekan yang terakhir. Kilatan kejam melintas di mata pria muda dari garis keturunan Cloud Dragon. Kukunya sangat tajam, sebanding dengan senjata Divine dan bahkan bisa menembus batu Divine. Fakta bahwa Long Mo menggunakan tubuhnya untuk bertahan melawan kukunya mirip dengan memukul batu dengan telur. Retakan, 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 sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya. Kukunya sudah patah oleh telapak tangan Suzimo. 10 jari terhubung ke jantung. Pria muda dari garis keturunan Cloud Dragon mengeluarkan tangisan tragis. Dalam sekejap, dia berubah menjadi awan raksasa di tempat dan menghilang ke dalamnya. Itu adalah keterampilan rahasia dari garis keturunan Cloud Dragon. Setelah melepaskan awan, tubuh asli mereka bersembunyi di dalam dan menyatu dengan awan, sulit bagi pihak lain untuk mendeteksi tubuh asli mereka. Suzimo sama sekali tidak menarik telapak tangannya dan menjatuhkannya ke awan. Piak, sesosok jatuh dari awan, itu adalah pria muda dari garis keturunan Cloud Dragon. Daging di dadanya buram dan organ-organnya terguncang, dia pingsan sepenuhnya. Lanjut, suara Suzimo terdengar dingin. Bab 1073, minta tuan mudamu bertemu denganku. Ini, bukankah itu terlalu mudah? Naga secara bertahap menyadari bahwa kekuatan Long Mo mungkin lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Keterampilan rahasia dari garis keturunan Cloud Dragon, Cloud Confusion, hanyalah hiasan di mata Long Mo. Suzimo mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan teknik kultivasi warisan dari 9 ras primordial tidak dapat dibandingkan dengan itu. Meskipun tidak ada teknik visual dalam mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, penglihatannya begitu kuat sehingga dia bisa melihat melalui sebagian besar ilusi. Lebih jauh lagi, terlepas dari fakta bahwa Suzimo telah mengembangkan mata naga penerangan dalam tubuh ras naga yang sebenarnya, dia memiliki batu penerangan di mata kanannya. Peter Pater, tanpa peringatan apapun, awan gelap muncul di atas kepala Suzimo dan hujan turun dengan lebat. Seperti jarum dan pedang, tetesan hujan jatuh ke arah Suzimo dengan lebat. Seorang pria muda dari garis keturunan naga hujan menyerang. Namun, dia tidak melawan Suzimo dalam pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, dia berdiri tidak jauh dan melepaskan keterampilan rahasia dari garis keturunan naga hujan. Mengangkat kepalanya, mata Suzimo jernih saat dia menghadapi tetesan air hujan tanpa rasa takut. Tiba-tiba, dia berteriak, "Bubarkan!" Ledakan. Suaranya seperti guntur. Awan gelap yang melayang di atas kepala Suzimo menghilang dengan ledakan keras dan hujan lebat sepertinya merasakan sesuatu dan juga mengelak ketakutan. Tidak ada rintik hujan yang mendarat di Suzimo meskipun hujan deras. Naga terkejut. Long Mo tidak bergerak sama sekali dan hanya berteriak. Namun, keterampilan rahasia dari garis keturunan naga hujan menghilang begitu saja. Kekuatan macam apa ini? Apakah itu penindasan garis keturunan? Itu tidak mungkin. Bahkan 5 garis keturunan naga tidak memiliki garis keturunan yang menakutkan. Selanjutnya, garis keturunan Long Mo tidak murni, bagaimana bisa ada fenomena seperti itu? Pria muda dari garis keturunan naga hujan tertegun di tempat dan pikirannya menjadi kosong. Ekspresi Suzimo tenang seperti biasanya. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia sudah tiba di depan orang lain saat dia mengulurkan telapak tangannya dan menekan ke bawah. Bang! Tubuh pemuda dari garis keturunan naga hujan bergidik dan pakaiannya terkoyak, memperlihatkan cetakan telapak tangan raksasa. Dia dikirim terbang dan tendon serta tulangnya patah saat dia berbaring di tanah, tidak dapat berdiri. Kenyataannya, meskipun Suzimo sangat marah, dia masih rasional. Serangannya tidak fatal. Terlepas dari medan perang darah naga, membunuh dalam perkelahian di wilayah lain dari ras naga tidak diperbolehkan. Namun, serangan Suzimo sangat berat. Tendon dan tulang pecah di setiap belokan. Bahkan dengan garis keturunan ras naga yang kuat, cedera seperti itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk pulih. Untuk sesaat, naga-naga itu tercengang. Namun, Suzimo tidak berhenti. Seolah-olah dia sedang berjalan santai,
dia berjalan menuju kelompok naga dan mengulurkan telapak tangannya sekali lagi, menekan seorang pemuda dari ras naga melingkar. Kali ini, Su Zimo lah yang berinisiatif menyerang. Anda, pemuda dari ras Coiling Dragon sangat marah. Meskipun dia tercengang oleh metode Su Zimo, dia tidak bisa menahan provokasi seperti itu. Tiba-tiba, pemuda dari garis keturunan naga melingkar membuka mulutnya dan meludahkan kabut hitam. Kabut membawa bau busuk yang kuat dan menghasilkan suara mendesis saat terbuka. Roh ki dalam kehampaan terkorosi oleh kabut. Garis keturunan dari garis keturunan naga melingkar mengandung racun dan mereka pandai menggunakannya. Namun, dia tidak menyadari keberadaan seperti apa yang dia hadapi. Mengingat garis keturunan tubuh ras naga yang sebenarnya, racun itu sama sekali bukan ancaman bagi Su Zimo. Su Zimo melintasi kabut hitam pekat. Telapak tangannya tidak berhenti sama sekali saat dia menekan pemuda dari garis keturunan naga melingkar dan mengirim yang terakhir terbang. Uff! Pemuda dari ras Coiling Dragon meludahkan seteguk darah hitam dan pingsan di tempat. Su Zimo menyerbu ke dalam kelompok naga dan kemanapun dia lewat, daging dan darah berceceran di mana-mana. Semua naga dikirim terbang dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Lebih dari 100 naga dilumpuhkan oleh Su Zimo dalam sekejap mata. Jika itu di dunia kultivasi di luar, para pembudidaya yang tersisa akan lama bubar setelah menghadapi situasi seperti itu. Namun, di antara ras naga, bahkan 4 faksi tidak mundur meskipun garis keturunan mereka tipis. Hasil dari tidak mundur ditekan oleh darah. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Su Zimo hanya menggunakan satu gerakan, dia menekan semua orang dengan telapak tangannya. Namun, tidak satu pun dari 100 naga aneh yang bisa bertahan melawan satu gerakan itu. Penindasan lengkap, tak satu pun dari naga yang berkerumun di sarang Solitary Cloud tidak bersalah. Mereka semua telah menggertak Solitary Cloud sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 naga ditekan oleh Su Zimo. Mereka pingsan sepenuhnya, atau dibiarkan tergeletak di tanah sambil mengeluarkan tangisan tragis dari waktu ke waktu. Dia menghancurkan semua yang ada di jalannya. Di medan perang, ki darah melonjak. Selain Su Zimo, satu-satunya yang bisa berdiri di tempat adalah seorang pemuda dari garis keturunan naga banjir. Sesampainya di depan orang itu, Su Zimo menatapnya tanpa ekspresi dengan tatapan tenang tanpa mengatakan apapun. Mereka berdua sangat dekat. Pria muda dari garis keturunan naga banjir itu pucat dan lengannya sedikit gemetar, dia basah oleh keringat. Meskipun dia memiliki martabat naga, tidak mungkin baginya untuk benar-benar tidak takut dalam menghadapi situasi seperti itu. Keduanya berdiri berhadap-hadapan tetapi pemuda dari garis keturunan naga banjir tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Terhadap aura menakutkan Su Zimo, orang itu menundukkan kepalanya dan tidak bisa bergerak sama sekali, dia bahkan memiliki keinginan untuk berlutut di tanah. Orang di depannya telah membangkitkan rasa takut di lubuk jiwa dan darahnya. Pada saat itu, keributan di sini telah membuat banyak naga dari garis keturunan naga campuran khawatir. Faktanya, bahkan ada sosok dari 5 garis keturunan naga tidak jauh. Berdebar, tepat di depan semua orang, pemuda dari garis keturunan naga banjir tiba-tiba berlutut. Tubuhnya gemetar tak terkendali seolah-olah dia menahan ketakutan dan tekanan yang luar biasa. Adegan ini menyebabkan kegemparan di antara naga. Adalah satu hal baginya untuk menekan naga, tetapi itu adalah hal lain bagi naga banjir untuk dipaksa berlutut oleh seseorang dengan satu tangan di belakang punggungnya. Pui, seekor naga meludahkan air liurnya dengan paksa dengan ekspresi menghina dan mencibir, sungguh memalukan. Bahkan jika Anda tidak bisa menang, Anda tidak bisa berlutut. Martabat ras naga tidak boleh dinodai. Menurutku, naga banjir itu tidak akan bisa bertahan di masa depan dan pasti akan diganggu sampai mati oleh naga banjir lainnya. Pemuda dari garis keturunan naga banjir merasa pahit ketika mendengar suara naga. Jika seseorang tidak berdiri di hadapan pria berambut merah, mereka tidak akan pernah bisa merasakan tekanan yang mengerikan itu. Dia tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Pria berambut merah itu memberinya perasaan bahwa dia bahkan lebih menakutkan daripada naga dari 5 garis keturunan. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak menekanmu? Su Zimo bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak. Pria muda dari garis keturunan naga banjir itu berdetak kencang dan suaranya berhenti sejenak. Su Zimo berkata, kembalilah dan minta tuan mudamu dari garis keturunan naga banjir datang menemuiku. Meskipun nadanya tenang, itu dipenuhi dengan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya, untuk beberapa alasan, pemuda dari garis keturunan naga banjir hanya bisa setuju secara tidak sadar. Orang itu berdiri seolah-olah dia telah diampuni dan bahkan tidak berani berbalik.
Dia hanya menundukkan kepalanya dan mundur perlahan. Setelah beberapa langkah, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Bab 1074, Penekanan Garis Darah. Tidak jauh dari sana, beberapa naga penerangan berdiri dengan rambut merah menyala dan ekspresi liar, menyaksikan semuanya dengan tenang. Menarik. Pemimpin kelompok, seorang pemuda dari garis keturunan naga penerangan, menyeringai dan bergumam. Naga penerangan di belakangnya sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Qiu, Long Mo ini tampaknya agak sulit untuk dihadapi." Ekspresi jijik melintas di mata pria muda bernama Long Qiu saat dia berkata dengan acuh tak acuh, menindas beberapa naga campuran bukanlah apa-apa. Betul sekali. Naga penerangan lain mencibir, mengingat keributan di sini, tuan muda dari 4 faksi naga campuran pasti akan muncul. Jika Long Mo bahkan tidak bisa melewati 4 tuan muda naga campuran, dia tidak layak mendapat perhatian Brother Qiu. Di sisi lain, naga dari garis keturunan naga bertanduk dan tanpa tanduk baru saja tiba dari mata air suci primordial. Long Mo ini memang memiliki beberapa kemampuan. Jika hanya itu yang ada, itu tidak banyak. Meskipun Su Zimo telah menekan lebih dari 100 naga di sepanjang jalan, kekuatan tempurnya tidak ada artinya di mata 5 garis keturunan. Semua naga dari 5 garis keturunan memiliki kekuatan seperti itu. Namun, naga-naga ini tidak tahu bahwa kekuatan tempur yang ditunjukkan Su Zimo sebelumnya kurang dari 30% dari kekuatan aslinya. Naga campuran di sekitarnya tidak lagi maju. Jika Su Zimo bisa menekan lebih dari 100 naga sendirian, mereka hanya akan diganggu jika mereka maju. Di medan perang, naga yang berserakan di tanah juga tidak melangkah maju. Semakin banyak naga berkumpul di sini. Semua naga tahu bahwa masalah ini hanya akan berakhir ketika tuan muda dari garis keturunan naga banjir tiba. Su Zimo kembali ke sisi Solitary Cloud dan berbisik, "Maaf aku terlambat." "Tuan, apa yang kamu katakan?" Solitaire Cloud tertawa. "Kamu tidak tahu betapa senangnya aku ketika aku berjalan keluar dari mata air surgawi primordial dan menemukan bahwa aku berada di lembah tulang naga. Aku tidak akan menyesalinya tidak peduli berapa banyak aku menderita di sini." "Iya," Su Zimo mengangguk. "Dalam ras naga, kekuatan adalah segalanya. Ada batas untuk apa yang bisa saya bantu. Jika Anda ingin bertahan hidup di sini, Anda harus mengandalkan diri sendiri." Alasan mengapa Su Zimo menyerang bukan karena Solitary Cloud kalah dalam pertarungan dengan naga dari garis keturunan naga banjir. Itu normal bagi seseorang untuk kalah melawan sekelompok naga karena keterampilan mereka lebih rendah. Su Zimo sangat marah karena naga di sini tidak memberi Solitary Cloud kesempatan untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Mereka bahkan tidak memberinya waktu untuk pulih dari luka-lukanya. Itu tidak adil. Karena tempat ini tidak adil, dia akan menciptakan lingkungan yang adil untuk Solitary Cloud. "Jangan khawatir, Tuan." Tatapan Solitaire Cloud tegas. "Selama aku diberi waktu untuk berkultivasi, aku pasti bisa berubah menjadi naga." Berhenti sejenak, tatapan Solitary Cloud mendarat di naga dari 5 garis keturunan tidak jauh. Dengan ekspresi muram, dia berbisik, "Tuan, orang-orang dari 5 garis keturunan ada di sini." Hal-hal tampaknya menjadi sedikit tidak terkendali. Petik 2. Tidak apa-apa, Su Zimo melirik ke samping dengan acuh tak acuh sebelum menarik kembali pandangannya. Selama naga-naga itu tidak menimbulkan masalah baginya, dia tidak bisa diganggu. Waktu perlahan berlalu. Tidak hanya naga dari garis keturunan naga campuran, banyak dari 5 garis keturunan juga datang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Su Zimo dengan permusuhan yang kuat. Siapapun dengan hati yang rapuh tidak akan mampu bertahan dikelilingi oleh naga. Meskipun Solitary Cloud duduk di belakang Su Zimo, dia masih merasa tidak nyaman. Sebagai seorang Wim, dia akan merasakan tekanan yang sangat besar bahkan jika dia menjadi sasaran seekor naga, apalagi sekelompok naga. Namun, Su Zimo tenang dan hanya menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Saat itu, keributan pecah di antara naga. Kelompok naga bubar saat kelompok naga lain dengan jubah brokat masuk. 4 orang yang memimpin memiliki tatapan tajam dan memancarkan aura menakutkan. 4 tuan muda ada di sini. Ini akan menarik. Tuan muda dari garis keturunan naga banjir dianggap berada di alam pembalikan Void yang sempurna dengan setengah kaki ke alam karakteristik Dharma. Garis keturunan Long Mo tidak murni dan saya tidak berpikir dia bisa bertahan lebih dari 10 gerakan. Petik 2. Naga disegarkan dan didiskusikan dengan sungguh-sungguh. Su Zimo membuka matanya dan berdiri perlahan. "Siapa di antara kalian yang merupakan tuan muda dari garis keturunan naga banjir?" Dia bertanya dengan acuh tak acuh dengan ekspresi dingin saat tatapannya tertuju pada 4 tuan muda naga.
Seorang pria muda berjubah biru di tengah menonjol dan sedikit menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih mutiara. Dia mengeluarkan aura ganas dan mencibir, "Aku." Tiga tuan muda lainnya menyilangkan tangan mereka dan menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. "Oh." Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya, "Saya dengar Anda ingin menjadikan Solitary Cloud sebagai tunggangan Anda." "Itu benar, adalah kehormatan bagi Wim itu untuk bisa menjadi tungganganku." Tuan muda dari garis keturunan naga banjir mencibir, "Kenapa? Apa kau punya masalah dengan itu?" "Iya." Suzimo mengangguk dan berkata perlahan, "Dia tungganganku. Jika Anda ingin menaklukkannya, Anda harus meminta pendapat saya terlebih dahulu." Petik 2. Tentu, tuan muda dari garis keturunan naga banjir mencengkeram tinjunya dan memutar lehernya. Suara tulang retak bisa terdengar dari tubuhnya saat matanya bersinar dengan kilatan ganas. "Jika kamu keberatan, aku akan memukulmu sampai kamu tidak keberatan." Ledakan. Garis keturunan tuan muda dari garis keturunan naga banjir melonjak dan kakinya menginjak tanah dengan keras. Dia meledak dengan kekuatan luar biasa dan menyerang Suzimo. Tidak perlu ada omong kosong di antara naga, mereka semua sangat menentukan dalam membunuh. Ledakan. Ekspresi Suzimo tenang. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan dan ledakan yang lebih keras terdengar. Bajak langkah surga. Tanah bergetar. Naga di sekitarnya tertangkap basah dan terombang-ambing. Dengan Plow Heaven Stride, aliran deras mungkin keluar dari tubuh Suzimo dan menekan tuan muda yang akan datang dari garis keturunan naga banjir. Ekspresi tuan muda naga banjir berubah. Saat dia tiba di depan Suzimo, dia merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya dan hatinya bergetar. Pria itu tampaknya memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Pikiran itu melintas di benak tuan muda naga banjir dan pandangannya menjadi gelap. Astaga, embusan angin jahat bertiup melewati. Suzimo mengulurkan telapak tangannya dan merentangkan jari-jarinya, menutupi langit dan menciptakan bayangan besar yang menyelimuti kepalanya saat ditekan. Aura itu tragis. Tuan muda naga banjir bergidik. Dia akhirnya menyadari bagaimana 100 naga aneh dari sebelumnya dikalahkan. Tekanannya terlalu besar. Ini adalah penindasan mutlak dari garis keturunan dan kekuatan. Ah! Tuan muda naga banjir meraung ke langit dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Mengedarkan garis keturunannya hingga batasnya, dia meninju dengan kedua tinjunya ke arah telapak tangan Suzimo. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan dengan ledakan keras. Suzimo tidak bergerak dengan ekspresi tenang. Setelah beberapa saat, darah mengalir dari wajah tuan muda naga banjir. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak bisa terdengar dari lengannya. Uff, uff, uff. Pakaian di lengannya terkoyak dan daging di lengannya meledak menjadi kabut darah di bawah tekanan kekuatan yang menakutkan. Bang! Tuan muda naga banjir menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Naga terkejut. Bahkan naga dari 5 garis keturunan mengerutkan kening. Satu gerakan. Tuan muda naga banjir yang setengah langkah ke alam karakteristik Dharma bahkan tidak bisa bertahan melawan satu serangan telapak tangan dari Long Mo. Tidak perlu teknik, ini adalah penindasan garis keturunan mutlak.